Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safari Imunologi. Kali ini masih membahas mengenai imunologi dasar ya, sampai pada bab organ penyusun sistem imun ya, ini sampai ke organ limfoid sekunder ya, yang dalam kali ini kita membahas tentang limfonodus atau nodus limfatikus ya, sama saja. Ya, nanti yang kita bahas adalah pertama struktur dan fungsi dari limfonodus, kemudian bagaimana leukosit itu masuk ke dalam limfonodus ya. Kemudian secara khusus nanti kita membahas juga mengenai bagaimana limfosit itu masuk ke limfonodus melalui high endothelial venule ya. Kemudian kita bahas juga tentang bagaimana transfer antigen ke dalam limfonodus. Kemudian bagaimana pula migrasi sel-sel di dalam limfonodus ya, intranodal, dan bagaimana limfosit itu keluar dari limfonodus ya. Itu poin-poin yang mau kita bahas ya. Kemudian kita ke struktur dulu ya. Jadi di sini sebelah kiri ya, ini ada gambar limfonodus ya. Jadi intinya sebenarnya struktur limfonodus itu bisa dibedakan ya, kalau kita potong begini ya, itu bisa dibedakan antara korteks dan medula. Korteks dan medula ya, bagian tengah ya. Nah, korteks itu ada dua bagian yang inner dan bagian yang outer. Inner itu yang bagian lebih ke dalam ya. Kalau yang outer itu bagian yang lebih keluar. Nah, pada inner cortex ya, itu ditemukan HEV dan sel T. HEV itu high endothelial venule ya, dan sel T ya. Nah, di korteks bagian luar ya, kalau tadi korteks bagian dalam ya, kalau korteks bagian luar itu berisi follicle lymphoid ya. Ya, yang di sini ada mantle zone dan germinal zone ya. Kalau kita bedah lagi ya, mantle zone itu berisi sel B yang belum teraktifkan ya. Sedangkan germinal center itu berisi sel B yang aktif. Kemudian berisi juga migrating dendritic cell, yaitu sel dendritik yang bermigrasi, artinya dia berasal dari luar limfonodus ya. Yang berikutnya juga ada follicular dendritic cell, artinya sel dendritik yang menetap di folikel limfonodus ya, dan juga ada makrofag. Nah, ini bisa dilihat ya struktur-strukturnya. Ini korteks, medula ya, ada kapsulnya, ini ada trabekulenya gitu ya. Ini sinus medularis ya, subscapular sinus ya, dan seterusnya. Ini masuknya fasa afferent dari limfatik ya. Kemudian ini adalah fasa efferent ya. Nah, ini adalah pembuluh darah yang masuk ya. Jadi saya ulang lagi, sebenarnya intinya cuma ada korteks, medula. Korteks ada dua ya, inner dan outer, masing-masing punya isi sendiri-sendiri ya. Itu struktur ringkas saja karena kita akan bahas dari sisi imunologi yang lebih banyak lagi ya. Nah, ini fungsinya apa atau secara ringkas sebenarnya fungsinya itu adalah penyaring antigen ya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ya dia menyaring antigen yang masuk ke dalam limfonodus ya. Nah, jadi kalau dia antigennya masuk lewat sel dendritik misalnya, ya dia akan diproses di limfonodus ya, menimbulkan ini yang ketiga ini imunitas adaptif. Jadi di sana terjadi imunitas adaptif ya. Nah, fungsi dari limfonodus atau nodus limfatikus itu juga memelihara sel T dan sel B ya, sehingga bisa berumur panjang gitu ya. Nah, tidak kalah penting juga bahwa fungsi limfonodus itu juga berfungsi untuk toleransi perifer ya. Misalnya apa? Misalnya pembentukan sel T regulator pada pasca koitus ya, sehingga tidak terjadi penolakan bakal anak yang akan dikandung oleh istri ya. Itu contoh toleransi perifer. Nah, kita masuk ke bagaimana sel leukosit itu masuk ke dalam limfonodus ya. Nah, ini leukosit ya. Leukosit itu kan banyak, tidak hanya limfosit ya. Jadi asosiasi kita itu jangan selalu
ke arah sel T, sel B kalau yang ada di limfonodus ini ya. Jadi sebenarnya selnya banyak ya, tidak hanya sel T, tidak hanya sel B ya. Nah, yang pertama sel dendritik ya, karena dia kan merupakan antigen presenting cell ya, APC, sel penyaji antigen yang profesional ya. Artinya dia bisa keluar masuk ya, dari dan ke limfonodus ya. Nah, sekarang bagaimana sel dendritik yang ada di tepi itu, misalnya di kulit ya, ya di tempat-tempat lain ya, di tepi itu bisa masuk ke limfonodus ya. Bagaimana caranya? Ya, jadi sel dendritik itu di membran selnya mengekspresikan kemokin reseptor 7 ya, CCR7 dan CCR8 ya. Nah, CCR7 dan CCR8 ini bisa berikatan dengan CCL atau ligannya, yaitu CCL21 dan CCL1 yang dihasilkan oleh limfatik endotelial cell. Jadi endotel dari fasa limfatik pembuluh limfa yang ada di limfonodus ya. Sehingga kalau di limfonodusnya itu banyak mengandung CCL21 ya, maka sel dendritiknya ini akan bergerak ke arah limfonodus ya, karena kan sifatnya kemotaktik nih ya, semakin tinggi gradiennya maka kesanalah sebuah sel itu akan menuju gitu ya. Itu yang pertama sel dendritik. Yang kedua adalah sel limfosit. Limfosit itu ya ini bisa masuk ke limfonodus karena sel limfosit itu mengekspresikan CCR7 ya, seperti ini juga nanti. Jadi bisa masuk seperti ini juga karena adanya gradien CCL21 ya. Nah, di samping itu sel limfosit juga mengekspresikan MSR1 binding protein ya, yang nanti dia itu mengikat MSR1 pada endotel limfonodus ya, sehingga nanti dia bisa mudah masuk ke dalam limfonodus. Sel neutrofil juga sama masuk ke limfonodus itu karena adanya kemokin reseptor yang ada di permukaan sel neutrofil. Nah, permukaan kemokin reseptor ini nanti akan berikatan dengan ligannya seperti CXCL1, CXCL2, CXCL3 ya, CXCL4 dan 5 yang kesemuanya ini dihasilkan di limfonodus. Nah, kalau di limfonodus konsentrasi dari kemokin ligan ini adalah, atau kemokin ini adalah tinggi, maka sel neutrofil itu bermigrasi ke arah yang konsentrasinya tinggi ya, ingat karena dia bersifat kemotaksis CXCL ini ya. Nah, bagaimana dengan monosit ya? Monosit sama seperti sel dendritik ya, masuk ke limfonodus melalui konsep CCR7 dan CCL21. Nah, sekarang kita bahas mengenai imigrasi melalui HEV ya. Jadi sel limfosit itu bisa masuk ke dalam limfonodus melalui yang tadi sebelum ini dijelaskan, juga bisa melalui high endothelial venule ya. Jadi lewat pembuluh darah ya. Nah, caranya bagaimana? Nanti ada tethering dan rolling. Jadi dia kan sel limfosit itu kan nanti dia akan menempel ke pembuluh darah ya di endotel. Setelah nempel dia akan berguling-guling gitu ya di sepanjang pembuluh darah. Nah, limfosit yang teraktifkan oleh sitokin maka dia akan mengekspresikan integrin ya. Nah, ketika dia mengekspresikan integrin maka limfosit ini menjadi melekat erat ke dinding pembuluh darah atau endotel. Nah, sehingga terjadi foam adhesion atau ikatan yang kuat. Nah, ketika dia ikatan yang kuat maka ketika ada aliran darah dia bisa bertahan, tidak ikut terbawa arus darah. Nah, kemudian limfositnya bisa masuk ke dalam limfonodus dengan cara diapedesis ya. Ini imigrasi melalui HEV. Nah, sekarang bagaimana antigen itu masuk ke limfonodus ya? Jadi antigen itu masuk ke limfonodus melalui dua cara ya. Yang pertama cara tergantung sel, yang kedua cara tidak tergantung sel. Artinya apa? Yang pertama antigen itu masuk ke dalam limfonodus karena dibawa oleh sel. Nah, misalnya bagaimana? Jadi antigen ditangkap oleh sel dendritik ya di perifer. Nah, kemudian setelah ditangkap oleh sel dendritik maka dia dibawa kemana?
ke limfonodus ya. Nah, kalau yang tidak tergantung sel artinya antigen itu masuk ke limfonodus secara langsung melalui pembuluh aferen ya. Itu transfer antigen ke limfonodus ya, ada dua cara, tergantung sel maupun yang tidak tergantung sel. Kemudian bagaimana kalau sudah masuk ke dalam limfonodus, bagaimana sel-sel itu akan bermigrasi di dalam limfonodus ya. Sebelum masuk lebih jauh ya, migrasi sel ke dalam di dalam limfonodus itu disebut dengan migrasi intranodal ya. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kemokin ya, gradien kemokin ya. Dipengaruhi oleh matriksnya ya, dan juga dipengaruhi oleh tekanan di dalam limfonodus ya. Konsentrasi kemokin dan afinitas reseptor terhadap kemokin menentukan arah pergerakan sel. Maksudnya bagaimana? Semakin tinggi kadar kemokin, maka kesanalah sebuah sel itu akan berpindah ya. Demikian juga dengan afinitas reseptornya. Semakin kuat afinitas reseptor terhadap kemokin, maka kesanalah ya dia akan bermigrasi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tekanan ya? Semakin tinggi tekanan di dalam limfonodus, maka sebuah sel itu semakin mudah untuk bergerak, sedangkan untuk kekakuan dari matriks ya itu bervariasi, ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pola migrasi sel di dalam limfonodus itu atau migrasi intranodal itu. Yang pertama begini, sel dendritik yang dari luar tadi ya, dari perifer yang menangkap antigen ya, kemudian kan dia membawa antigen itu dan memprosesnya ya, kemudian masuk kemana? Masuk ke limfonodus ya. Di limfonodus sel dendritik mengaktifkan limfosit ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada antigen yang masuk tidak lewat sel ya. Nah, kalau dia masuk lewat pembuluh aferen antigennya itu, maka dia akan ditangkap oleh folikuler dendritic cell atau sel dendritik yang ada di folikel ya. Sehingga dia akan menangkap kompleks imun ya dan mengaktifkan sel B. Ya, sel B yang aktif mengalami ekspansi klonal. Jadi dia beranak pinak ya, atau membelah diri banyak gitu ya. Dan mengekspresikan, nah ini CCR7 ya, I-nya diabaikan ya, CCR7 ya. Nah, kemudian sel B migrasi ke perbatasan korteks dan parakorteks ya. Ingat tadi yang ada di gambar tadi ya. Nah, di sana dia berinteraksi dengan sel T yang telah aktif ini ya. Nah, kemudian sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma dan kemudian membentuk antibodi. Itu ringkasnya seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau sel limfosit itu sudah kalau sel limfosit sudah aktif ya, bagaimana? Ya, dia bisa beremigrasi atau keluar dari limfosit ya. Ataupun sel limfosit itu kan sifatnya mempunyai kemampuan untuk patroli ya, jadi dia kan akan bergerak keliling gitu ya. Nah, dia juga bisa keluar dari limfonodus ya, emigrasi. Bagaimana caranya? Jadi di dalam permukaan, bukan di dalam ya, di permukaan membran sel limfosit itu ditemukan sfingosin 1 fosfat reseptor ya, sfingosin 1 fosfat reseptor ya. Nah, dia akan mengikat siapa? Mengikat sfingosin fosfat ya. Nah, siapa yang menghasilkan sfingosin fosfat ini ya di perifer gitu ya, sehingga nanti sel limfosit ini akan bergerak menuju ke arah tempat yang konsentrasi SIP-nya ini tinggi gitu ya. Kemudian ya, saya kira demikian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.